Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdin katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apabila pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas seputar su'ul khotimah, husnul khotimah, sebab-sebab yang menghantarkan seseorang kepada su'ul khotimah, husnul khotimah, dan juga telah kita bahas terkait dengan fitnah atau pertanyaan di dalam kubur. Juga telah kita bahas efek dari pertanyaan kubur tersebut atas orang-orang yang mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun atas orang-orang yang tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang baru, yakni terkait dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dan hendaklah kita ketahui, yang pertama, beriman dengan tanda-tanda kiamat merupakan bagian dari keimanan seorang muslim terhadap hari akhir. Dan juga merupakan bagian dari keimanan seorang muslim terhadap sesuatu yang gaib. Karena hari kiamat dan tanda-tandanya dinisbatkan kepada kehidupan kita di hari ini adalah sesuatu yang gaib. Sebagian besarnya belum terjadi, walaupun ada di antara tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Saya ulangi, yang pertama bahwasanya membicarakan tentang tanda-tanda kiamat merupakan bentuk dari keimanan kepada perkara yang gaib dan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada perkara yang gaib dinisbatkan kepada kehidupan kita di hari ini, karena tanda-tanda kiamat yang sedemikian banyak pada umumnya belum terjadi. Ada yang sudah terjadi, tetapi jumlahnya dibanding yang belum terjadi sedikit. Apalagi tanda-tanda kiamat yang besar, yang satu pun belum ada yang terjadi. Karena ketika para ulama membagi tanda-tanda kiamat, maka mereka membaginya yang pertama yang sudah dan sedang terjadi, dan yang kedua yang akan terjadi. Cermati perkataan yang pertama yang sudah dan sedang terjadi, dan yang kedua yang akan terjadi. Sudah barang tentu yang sedang terjadi pada hari ini, di kemudian hari, maka masuk kepada pembicaraan yang sudah terjadi. Perkataan yang sedang terjadi pada hari ini, maka di hari yang akan datang, maka telah berubah menjadi yang sudah terjadi. Maka tanda-tanda kiamat ada yang sudah dan sedang terjadi, ini yang pertama, dan ada yang akan terjadi, ini yang kedua. Ini ditinjau berdasarkan waktunya atau terjadinya kapan. Yang kedua, tanda-tanda kiamat ditinjau dari besar dan kecilnya.
Maka yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil yang sebagian ulama mengumpulkannya sampai 57, dan tanda-tanda kiamat besar yang sebagian ulama mengumpulkannya ada 10, 11 atau 12 tanda-tanda kiamat besar. Maka ditinjau dari sisi terjadi, sudah, sedang, atau belum terjadi, maka terbagi menjadi dua. Yang sudah dan sedang terjadi, dan yang kedua yang akan dan pasti terjadi. Adapun ditinjau dari besar maupun kecilnya, maka yang pertama tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat besar satu pun belum terjadi, pasti akan terjadi suatu saat. Maka yang sudah dan sedang terjadi adalah tanda-tanda kiamat kecil. Ini kalau kita keluarkan bahwasanya kematian merupakan salah satu di antara tanda kiamat. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, man qama mautahu faqad qama kiamatahu. Siapa yang telah tegak kematian atas dirinya, maka telah tegak kiamat baginya. Maka ini pembicaraan yang lain. Yakni maksudnya siapa yang telah wafat mati, maka telah tegak kiamat untuk dirinya. Ini pembicaraan yang lain. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan tanda kiamat terbagi menjadi dua, bin nafsihi wa bi ghairi nafsihi. Tanda kiamat pada diri yang terjadi pada diri kita sendiri, dan tanda kiamat yang terjadi di luar sana, yang tidak terjadi menimpa diri kita. Ini pembicaraan yang lain. Para ulama menyebutkan bahwasanya hari kiamat namanya sebagaimana ucapan Imam Ibnu Katsir tidak kurang dari 80 nama atas hari kiamat. Yang masing-masing nama tersebut menunjukkan sesuatu yang spesifik, kejadian khusus. Walaupun kemudian dari 80 nama tersebut itu merujuk pada hakikatnya pada waktu dan hari yang sama. Yakni nama hari kiamat yang kata Imam Ibnu Katsir ada 80, 19 di dalamnya, yang kata Imam Ibnu Katsir ada 80, 19 di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka nama-nama tersebut menunjukkan sesuatu kejadian yang spesifik. Walaupun dari seluruh nama yang berjumlah 80 tersebut merujuk kepada peristiwa yang satu. Maka berbilangnya nama atas hari kiamat tidak menunjukkan hari kiamat datang berulang kali, tidak. Hari kiamat datang sekali dan peristiwa yang terjadi di dalamnya ada sekian banyak. Imam kita tadi, Ustadz membacakan 2 surat. Surat yang kedua Az-Zalzalah, yakni gempa yang sangat dahsyat, bumi bergoncang nanti pada hari kiamat. Pada ayat yang pertama, surat yang pertama dibacakan, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti pada hari kiamat akan datang Rabb kalian dengan malaikat bersaf-saf untuk mengadili manusia. Dan memang seperti itu surat-surat dan ayat-ayat dari yang ke-29 juz 30 pada umumnya berbicara tentang hari akhir, hari kiamat dan peristiwa yang terjadi
di dalamnya. Ini pembahasan kita yang pertama terkait membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Ini merupakan bagian dari membicarakan sesuatu perkara yang gaib dan membicarakan dari bagian rukun iman, khususnya rukun iman terhadap hari akhir. Yang kedua, ketika kemudian pembicaraan tanda-tanda kiamat termaksud membicarakan tentang perkara yang gaib dan membicarakan terkait dengan rukun iman kepada hari akhir, maka tidak ada jalan atas pembicaraan ini kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh seseorang kemudian menerka-nerka yang pertama, kapan datangnya hari kiamat, atau yang kedua, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Tidak boleh siapapun menerka-nerka. Yang pertama, kapan datangnya hari kiamat, atau yang kedua, peristiwa apa yang terjadi pada hari kiamat. Karena membicarakan tentang hari kiamat, saya ulangi sekali lagi, adalah pembicaraan perkara yang gaib dan membicarakan salah satu dari rukun iman, iman kepada hari akhir, yang sumbernya harus dalil dari Al-Quran maupun hadis. Maka khusus atas pembicaraan yang pertama, kapan datangnya hari kiamat, Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anis sa'ah." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat, yakni bulannya, tahunnya, kapan secara tepat datangnya hari kiamat. Yang bertanya adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, dan yang ditanya adalah Rasulullah SAW, makhluk manusia yang paling mulia, nabi dan rasul teragung. Apa kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril? Ma mas'ulu anha bi'a'lami biminas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui jawabannya, yakni kapan datangnya hari kiamat secara tepat, bulan apa, tahun kapan, tanggal berapa, tidak ada yang mengetahuinya. Rasul tidak mengetahuinya, malaikat Jibril tidak mengetahuinya. Maka kalau kemudian ada orang-orang yang mengaku mengetahui kapan datangnya hari kiamat dalam makna tahunnya, bulannya, tanggalnya, maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia minal dajjalin kadzibin, dajjal pendusta. Ini ucapan Imam Ibnu Hajar. Tidak ada yang mengetahui tanda-tanda, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat secara tepat, tidak ada. Rasulullah SAW tidak mengetahui, malaikat Jibril tidak mengetahui. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengaku mengetahui kapan datangnya hari kiamat, yang dimaksud kapannya di sini adalah tahunnya, bulannya, bahkan tanggalnya, dia termaksud dajjal pendusta. Siapa yang berkata? Imam Ibnu Hajar. Rasul tidak mengetahui, malaikat Jibril tidak mengetahui. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, apabila seperti itu, engkau tidak mengetahui sebagaimana aku tidak mengetahui, fa akhbara an amaratiha,
Khabarkan kepadaku sebagian di antara tanda-tandanya. Sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tanda-tanda hari kiamat, peristiwa yang terjadi di dalamnya itu harus berdasarkan pengkhabaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Tadi telah saya sampaikan. Berhubung membicarakan tentang hari kiamat ini terkait dengan keimanan kepada perkara yang gaib, terkait dengan keimanan kepada hari akhir, maka tidak ada tempat atas akal pendapat untuk kemudian mengatakan hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini terjadi hari kiamat. Dan ini telah dibantah oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, yang bertanya Jibril dan yang ditanya yakni aku Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan tepatnya hari kiamat. Jibril bertanya, kalau begitu kabarkan tentang sebagian tanda-tandanya. Maka Rasul mengkabarkan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat tidak bisa diterka-terka, harus berdasarkan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Tadi telah saya sebutkan dua hal penting dalam membicarakan tentang hari kiamat. Dan Rasulullah SAW memang mengkhabarkan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang dari Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Saya nukil sebagian dari hadis itu saja. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida mimbar fa khattabana hatta hadarat az-zuhru fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-mimbar fa khattaba hatta hadaratul asru thumma nazala fa shalla thumma sa'ida fa khattaba hatta gharabat syamsi fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain fa'lamuna ahfazuna. Apa kata Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Rasul salat subuh bersama kami. Wasa'ida mimbar. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar. Fa khatabahana hadaratis zuhru. Maka beliau berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Fanazala fasalla summa sa'ida ala mimbar. Kemudian beliau turun dari mimbar, beliau sholat. Setelah sholat beliau naik lagi ke atas mimbar. Fakhataba hatta hadarati asr. Dan beliau berkhutbah sampai datang waktu sholat asar. Fanazala fasalla, beliau turun dari mimbar, beliau sholat. Wasa'ida ala mimbar fakhataba hatta gharabat syamsi, beliau berkhutbah sampai datang waktu maghrib. Fanazala fasalla, kemudian beliau turun mengerjakan sholat. Dari kapan Rasul berbicara di hadapan para sahabat? Dari selesai sholat subuh sampai maghrib. Hanya diselingi dengan sholat. Berapa jam kira-kira? 14 jam. Bahkan kalau di Arab bukan 14, 15 jam. Apa kata Abu Zaid Amr bin Al-Khattab Al-Ansari radhiyallahu anhu? Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Rasul mengkabarkan kepada kami apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Rasul mengkabarkan kepada para sahabat apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Fa'a'lamuna ahfazuna, yang paling mengetahui
Atas itu semua adalah yang paling hafal terhadap ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasul telah mengkhabarkan apa yang telah terjadi. Sebagaimana beliau juga mengkhabarkan apa yang akan terjadi. Yang kata para ulama semisal Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini, khususnya di dalam lafadz fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain, Rasul mengkhabarkan apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Sejarah para nabi dan rasul, umat-umat yang terdahulu itu sudah terjadi. Dan beliau juga mengkhabarkan apa yang akan terjadi terkait dengan hari akhir, surga dan neraka serta seterusnya. Ini kata Imam An-Nawawi. Maka tidak bisa seseorang mengatakan hari kiamat nanti kira-kira yang terjadi di dalamnya adalah ini dan itu. Enggak boleh. Karena jelas kata Amr bin Akhtab, fa akhbarana bima huwa kain wa bima huwa kan. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Fa alamuna ahfazuna. Rasul mengkhabarkan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Yang paling mengetahui perkara ini semua adalah siapa di antara kita yang paling hafal. Maka membicarakan tentang hari kiamat harus berdasarkan sumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis. Tidak boleh berdasarkan prasangka, hawa nafsu ataupun yang semisalnya. Dan kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang membicarakan tentang hari kiamat, maka tidak dijumpai satupun Rasulullah SAW yang pertama menetapkan kapan datangnya hari kiamat. Kapan, bukan hari. Kalau hari Jumat. Kalau kapan itu waktu, tanggal, bulan, tahun. Kalau kapan datangnya hari kiamat? Jumat. Harinya. Tetapi kapan yang dimaksud di sana adalah tanggal, bulan, tahun, Rasul tidak pernah menetapkannya. Padahal di antara yakni apa? Di antara hal yang menakjubkan dari pembicaraan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, maka tanda-tanda hari kiamat ini diriwayatkan dari sekian puluh sahabat. Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil rahimahullahu ta'ala mengumpulkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang hari kiamat, seputar hari kiamat. Anda jangan bayangkan yang tentang seputar hari kiamat itu hanya harinya saja ya Pak ya. Karena di sana ada tanda-tandanya. Jadi jangan dibayangkan kalau saya mengatakan ucapan hari kiamat itu hari terjadinya kiamat saja, enggak. Maksudnya seputar kiamat, mulai dari tanda-tandanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dan hari kiamat itu, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan tidak kurang dari jalur 78 orang sahabat. Maka tanda-tanda hari kiamat sampai kepada derajat hadis yang mutawatir secara makna. Dan tidak dijumpai satupun Rasulullah SAW menyebutkan kiamat terjadi pada tahun ini, bulan ini. Tidak pernah. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Manarul Munif, beliau mengumpulkan, jadi Manarul Munif ini adalah kitab yang merupakan kesimpulan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari pembacaan beliau terhadap sekian banyak kitab hadis. Sehingga beliau mengatakan, ini di muqaddimah kitab Manarul Munif,
Ya, ini kitab Manarul Munif ini adalah intisari hasil pembacaan saya dari sekian banyak kitab hadis. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Manarul Munif mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kapan tepatnya datang hari kiamat. Ingat, yang dimaksud kapan tepatnya ini adalah tanggalnya, bulannya, tahunnya, bukan hari Jumatnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Sebagian orang ada yang kemudian mengatakan Rasulullah SAW mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya Rasul mengetahui kapan datangnya hari kiamat secara tepat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk menyampaikan. Yang mengatakan ini diantaranya Al-Barzanji. Iya, Al-Barzanji yang mengatakan ini. Perkataan Al-Barzanji ini perkataan yang jauh sekali dari kebenaran. Karena kalau kita asumsikan Rasulullah SAW mengetahui kapan datangnya hari kiamat, sebagaimana ucapan Al-Barzanji, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada para sahabat umat Islam, lalu ini sama saja dengan mengatakan Rasulullah SAW yang pertama menyembunyikan ilmu, atau yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyembunyikan ilmu, atau yang ketiga sama saja menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak benar, khususnya ketika ditanya oleh Jibril kapan datangnya hari kiamat, Rasul mengatakan yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Kalau diasumsikan ucapan Al-Barzanji dalam masalah ini benar, maka itu sama saja mengatakan Rasul menyembunyikan ilmu, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyembunyikan ilmu, atau sama saja kemudian menisbatkan Rasul mengucapkan kalimat yang tidak benar ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril kapan datangnya hari kiamat, beliau mengatakan yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Padahal Al-Barzanji mengatakan Rasul tahu. Berarti Rasul mengucapkan kalimat yang tidak benar di hadapan Jibril. Konsekuensinya bahaya jemaah. Belum lagi kalau difikir secara akal logika sehat, dari mana Al-Barzanji bisa mengetahui Rasul tahu tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembunyikan? Dari mana? Mana nukilan yang menunjukkan Rasul tahu tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk menyembunyikannya? Mana nukilannya? Mana riwayatnya? Misalnya Rasul mengatakan aku tahu, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembunyikannya. Mana riwayat yang lafaz-lafaznya seperti itu? Persis seperti bantahan sebagian ulama terhadap sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya umur umat manusia secara khusus bumi ini secara umum tidak melebihi 7.000 tahun. Ucapan ini diucapkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi Al-Kabir, tapi ini dibantah oleh ulama-ulama setelahnya. Tidak ada. Begini jemaah, Anda cermati ucapan Imam Suyuti dalam Al-Hawi Al-Kabir ini sebenarnya adalah hasil dari yakni pengolahan beliau Imam Suyuti terhadap beberapa ucapan ulama terdahulu, misalnya Al-Haris Al-Muhasibi yang mengatakan bahwasanya umur dunia ini 7.000 tahun. Ya, umur dunia ini 7.000 tahun. Dan ketika Rasul alaihi salatu wassalam diutus menjadi nabi dan rasul, maka umur dunia sudah 6.000 tahun. Maka setelah itu tidak lebih dari 1.000 tahun lagi.
Ini ucapan Al-Haris Muhasibi dan dia mengucapkannya pada sekitar abad 2 Hijriah. Yakni sekitar tahun 200-an. Maka kalau kemudian ucapan Al-Haris Muhasibi ini dibenarkan pada abad kedua Hijriah, maka haruslah terjadi kiamat pada abad ke-10 Hijriah. Padahal sekarang abad keberapa? 15. Maka ucapan Haris Muhasibi ini salah. Tapi ucapan Haris Al-Muhasibi ini dikoreksi oleh As-Suyuti. Imam Suyuti ini baru 300 tahun yang lalu. Tapi As-Suyuti juga mengatakan, hitungan 1000-nya bukan dari Rasul diutus menjadi Nabi dan Rasul, bukan. Terlepas dari polemik, berapa sih umur umat Islam ini, apakah 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Tetapi mengatakan bahwasanya umat Islam ini usianya 1000, 2000, 3000 tahun, sebagaimana mengatakan bumi ini usianya 1000, 2000, 3000 tahun, yang pertama tidak pernah muncul dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, kalau ditetapkan usia bumi ini 7000 tahun, 8000 tahun, sebagaimana misalnya kalau ditetapkan usia umat Islam ini 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, misalnya begitu, maka ini sama saja telah menetapkan kapan datangnya hari kiamat. Yakni hari kiamat akan terjadi 3000 tahun lagi, hari kiamat terjadi 2000 tahun lagi, hari kiamat terjadi kapan? 1000 tahun lagi. Padahal hari kiamat sekali lagi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala kapannya. Tidak 1000 tahun lagi, tidak 2000 tahun lagi, tidak 3000 tahun lagi. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Orang-orang kafir memiliki keinginan untuk mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Dan ini juga ada pada sebagian sahabat berkeinginan kuat untuk mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Makanya di antara bentuk pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alukan nasu anis sa'ah. Mereka yakni manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan, "Qul innama ilmuha indaullah." Katakanlah wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat yang ke-67. Begitu juga orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka ini orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya, illa rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu diserahkan kembalinya, berakhirnya waktunya. Muntaha ai nihayah, yakni kepada Rabbmu lah diserahkan hari terakhir itu kapan waktunya. Al-muntahaha ai intiha nihayah, terakhir. Hanya Allah yang mengetahui hari akhir itu kapan terjadinya, hanya Allah. Maka tidak boleh menerka-nerka. Yang tadi surat An-Nazi'at ayat ke-42 sampai dengan ayat ke-44. Tidak boleh menerka-nerka kapan datangnya hari kiamat, bulan apa, tanggal apa. Dan seorang muslim sebenarnya tidak perlu menyibukkan dengan hal seperti ini, jemaah. Enggak perlu. Seorang muslim tidak perlu menyibukkan diri dengan hal-hal seperti ini. Kiamat itu pasti datang. Yang harus kita persiapkan adalah bekal untuk menghadapinya. Maka datang orang Arab Badui mendekati Rasulullah SAW sebagaimana dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Muhammad, kata orang Arab Badui ini, mata sa'ah,
kapan datangnya hari kiamat? Para sahabat, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bergembira, diam, memfokuskan diri menyaksikan Rasul dengan orang Arab Badui ini dan memasang telinga baik-baik, kira-kira Rasul menjawabnya kapan. Karena pertanyaan kapan datangnya hari kiamat, harinya, bulannya, tahunnya secara tepat, ini pertanyaan siapa saja. Termaksud orang Arab Badui yang jauh dari peradaban. Orang-orang kafir bertanya, para sahabat bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasul berpaling. Orang Arab Badui ini menyangka Rasul tidak mendengar pertanyaannya. Ya Muhammad, mata sa'ah. Diangkat lagi suaranya lebih keras. Kapan datangnya hari kiamat? Rasul berpaling. Orang Arab Badui ini kembali mengangkat suaranya lebih keras. Kapan datangnya hari kiamat, wahai Muhammad? Rasul mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk menjumpainya? Apa yang engkau persiapkan untuk menjumpainya? Maka orang Arab Badui ini terdiam. Sambil dia berpikir apa yang telah dia persiapkan untuk menjumpai hari kiamat. Itulah. Rasul tidak jawab kapan datangnya hari kiamat secara tepat. Karena memang tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dan yang lebih penting bagi seorang muslim adalah mempersiapkan diri untuk menjumpai hari kiamat dengan bekal terbaik. Orang Arab Badui ini diam. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan dengan suara yang pelan, demi Allah, persiapanku enggak banyak. Aku hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi perkataan mencintai Allah dan Rasulnya di sana pun harus dibarengi dengan konsekuensi-konsekuensi cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Karena ucapan cinta kepada Allah dan Rasulnya tanpa memenuhi konsekuensi tuntutan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini cinta palsu. Cinta di lisan saja. Semua orang bisa ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya menuntut pembuktian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, anta ma'amman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, ini hadis terindah yang pernah saya dengar. Maka sebenarnya yang harus kita persiapkan adalah perbekalan terbaik untuk menjumpai hari kiamat. Bekal terbaik adalah amal soleh. Tidak perlu kita sibukkan diri kita untuk kemudian mengetahui kapan bulannya, tahunnya, tanggalnya. Enggak perlu, itu pasti datang. Yang harus kita siapkan diri kita adalah perbekalan terbaik untuk menjumpai hari kiamat. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian dikatakan kembali lagi kepada ucapan Al-Barzanji, Rasul mengetahui hari kiamat tapi tidak diinformasikan karena dilarang oleh Allah. Maka ulama-ulama ahli usul sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ar-Risalah, takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang sangat diperlukan ini enggak boleh. Jadi ada orang yang sangat perlu atas suatu jawaban. Yang bisa jadi orang itu dengan jawaban tersebut akan beramal setelahnya. Atau bisa jadi orang itu dengan jawaban tersebut, bisa jadi orang tersebut bertanya kepada yang berhak menjawab, hanya sekali kemungkinan dia bertemu. Seperti orang Arab Badui yang mereka tinggal di padang-padang pasir bersama hewan-hewan ternak gembalaan mereka.
Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sulit untuk kemudian bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Maka mengakhirkan jawaban dari pertanyaan tersebut itu gak boleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu diperlukan jawaban tersebut, ini gak boleh. Manhum qala, siapa yang mengatakan? Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka jelas orang-orang yang mengatakan Rasul mengetahui hari kiamat tetapi menyembunyikannya telah keliru, sebagaimana ditetapkan oleh banyak ulama. 3 landasan dasar membicarakan hari kiamat yang sampai sekarang belum kita bicarakan tanda-tandanya. Yang insya Allah ta'ala pada kesempatan berikutnya kita mulai masuk kepada tanda-tanda kiamat kecil. Allahu a'lam bishawab. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab? Berapa menit? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan jemaah? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah mengalami 5 fase periodisasi keperadaban gitu. 1 periode kenabian, 2 periode kekhalifahan, 3 periode mulkan adon, kemudian yang keempat mulkan jabarian. Nah, periode yang kelima juga disinggung oleh Rasulullah bahwa nanti akan ada periode yang kelima yang namanya periode khilafah ala nubuwah. Al-khilafati ala manhajin nubuwah. Ala manhajin nubuwah, ya. Apakah itu benar hadis itu? Seandainya itu benar, dan saya juga pernah dengar bahwa itu hadis itu memang sahih. Jadi kapan datangnya kiamat itu ternyata setelah kita mengalami fase yang kelima itu. Jadi apapun yang ada tanda-tandanya sekarang, ini sebenarnya bukan tanda-tanda yang sangat dekat untuk menjadikan kiamat itu akan datang. Karena fase sekarang ini masih padahal fase mulkan jabarian menurut para ahli gitu ya. Nah, pertanyaan saya, benar Bapak tadi bilang bahwa nggak usah kita bahas kiamat kapan segala macam, sekarang mempersiapkan minimal untuk mempersiapkan kiamat sughra kita gitu ya. Yang kapan kita mati, apakah sudah bekal itu udah banyak gitu ya. Nah, seandainya itu benar bahwa hadis itu berarti memang kita masih ada menunggu fase yang kelima ini harus datang dulu sebelum bahwa kiamat itu akan benar-benar sudah dekat dengan datangnya itu. Nah, dengan demikian ketika ada yang bertanya kapan, ya kita ini belum ada fase khilafah ala nubuwah tadi itu pun, makanya kita nggak bisa mereka-reka 10 tahun lagi lah atau 5 tahun lagi lah. Karena kita fase sekarang adalah masa mulkan jabarian begitu loh. Nah, mohon komentarnya dan mohon koreksi apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita azan dulu ya. Ya, kita azan dulu baru kita jawab pertanyaan itu sambil menunggu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Menjawab pertanyaan tadi, hadis yang disampaikan oleh Bapak tadi itu adalah hadis yang secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para ulama memang berbeda pendapat tentang derajat hadis tersebut. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ada yang mengatakan hadis itu hasan. Hadisnya panjang, tetapi apa yang Bapak sampaikan tadi adalah penggalan dari hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW mengatakan takunu nubuwah masyaallahu thumma idza yarfa'ullahu thumma takunu khilafati ala manhaji nubuwah thumma yarfa'ullaha ayyasa'a yarfa'uha thumma takunu mulkan a'dan thumma yarfa'ullahu masya'a thumma takunu al-mulkat jabariyah al-jabriyah summa yarfa'ullaha masya'a summa takunu al-khilafati ala manhaji nubuwah syumasya'a. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya zaman kenabian adalah di mana kalian berada pada zaman ini, karena Rasul pada saat itu mengucapkan di hadapan para sahabat, zaman kenabian adalah zaman di mana kalian berada pada zaman ini, dan akan Allah Subhanahu wa taala angkat nanti sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Summa takunu khilafati ala manhaji nubuwah. Kemudian setelah itu akan ada kekhalifahan di atas manhaj kenabian.
masya'a, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma yarfa'ullaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat masya'a sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Khilafah di atas manhaj nubuwah. Tsumma takunu mulkan a'don. Kemudian di sana ada raja-raja yang menggigit, yakni para ulama mengatakan mulku a'don ini menggigit, memerintah secara keras. Memerintah secara keras lagi tegas. Tsumma yarfa'ullaha masya'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat raja-raja ini sampai batas waktu yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tsumma takunu mulkan jabriyah au jabariyah. Kemudian akan datang masa yang keempat adalah para raja yang memerintahkan dengan bengis, diktator. Ya. Tsumma yarfa'ullaha masya'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat raja-raja ini. Tsumma takunu khilafati ala manhajin nubuwah masya'a tsumma sakata. Kemudian akan datang kekhalifahan di atas manhaj kenabian dan Rasul diam. Hadisnya panjang ini, hadisnya panjang. Anda kalau baca Musnad Imam Ahmad dalam hadis ini panjang hadisnya. Maka di dalam hadis ini ada 5 fase yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, khilafah nubuwah. Yang Rasul mengatakan, anta fikum ala khilafatin nubuwah. Kalian itu sedang berada di alam masa kekhalifahan nubuwah, yakni para nabi dan rasul, beliau sendiri. Kemudian setelah itu al-khilafati ala manhajin nubuwah. Kekhilafan di atas manhaj kenabian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib pas 30 tahun. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 29 tahun 8 bulan ditambah dengan masa pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kurang lebih sekitar 30 tahun sebagaimana hadis Safinah. 30 tahun. Dihitung oleh Safinah. Kami hitung sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Hasan bin Ali bin Abi Thalib mundur dari kekhalifahan, menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena tahun itu sehingga terkenal sebagai tahun jamaah. Maka kemudian masuk ke fase ketiga para raja yang memerintah dengan ketegasan. Ini Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Dan raja terbaik bagi kaum muslimin pada fase-fase tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jelas. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini raja terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin dari zaman dulu sampai hari kiamat. Makanya kita hendak katakan begini jemaah, ketika dikatakan fase raja-raja yang memerintahkan secara tegas, ini bukan celaan atas setiap raja yang ada pada fase tersebut, tidak. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya keislaman atau keimanan seseorang, apakah dia berada di atas jalan yang benar di dalam akidahnya adalah uji dia dengan Muawiyah bin Abi Sufyan diantaranya. Kalau dia mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan, dia termaksud ahlu sunnah. Kemudian setelah fase yang ketiga itu mulkan jabarian, para raja yang memerintahkan secara bengis, diktator. Begitu. Kemudian setelah fase yang keempat ini baru masuk kepada fase yang terakhir. Fase yang terakhir ini al-khilafati ala manhajin nubuwah, yang kata para ulama ini nanti di akhir zaman yang manusia memiliki istilah bermacam-macam. Ada yang mengatakan dia ratu adil bla 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 bla, tetapi kita sebagai seorang muslim cukupkan dengan mengatakan dia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang memerintah di atas kebaikan, keadilan. Yang Rasul sebutkan ini andai kata hadis ini hasan, dan saya condong mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini hasan. Walaupun betul sebagian ulama ada yang mendoifkan hadis ini sebagai amanah ilmiah, kita katakan ada sebagian ulama yang mendoifkan 5 fase ini. Tapi saya condong mengatakan ini adalah hadis yang insyaallah ta'ala derajatnya hasan. Ya, sebagaimana juga diisyaratkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah ahadits as-sahihah jilid yang pertama seingat saya.
Hadis yang hasan ini seingat saya. Begitu. Maka yang Rasul bicarakan di sini adalah fase. Yang satu fase itu Rasul tidak tentukan berapa lamanya. Betul fase kenabian selesai 30, fase kenabian betul selesai 23 tahun. Fase kekhalifahan di atas manhaj nubuwah hitungannya safinah, bukan hitungannya safinah, bukan. Rasul sendiri mengatakan al-khilafati ala manhaji nubuwah bisalasina sanah. Kekhalifahan di atas manhaj kenabian itu 30 tahun. Maka safinah menghitung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib pas 30 tahun. Iya. Adapun kemudian raja-raja yang memerintah dengan ketegasan, mungkin kita sekarang pada hari ini berada di fase itu, atau mungkin juga tidak di fase itu. Tapi jelas kita tidak di fase nubuwah, sebagaimana juga jelas kita tidak di fase kekhalifahan di atas manhaj kenabian yang pertama. Maka kita ini sekarang ini jemaah, kalau tidak di fase yang ketiga, fase yang keempat. Dan yang pasti kita belum berada di fase yang kelima, karena fase yang kelima sepakat ulama itu fase di mana Imam Mahdi turun memerintah di atas keadilan. Tapi sekali lagi yang Rasul sebutkan di sana adalah fase yang fase-fasenya itu tidak kemudian dijelaskan berapa lamanya. Berapa lamanya secara hitungan tahun abadnya. Dinasti-dinasti berganti-ganti. Sejarah Islam mencatat kurang lebih sampai hari ini, sekarang udah nggak ada lagi dinasti-dinasti ya. Sejarah Islam mencatat dinasti-dinasti itu ada 28, mulai dari Mughal, Abbasiyah, Umayyah, Zankiyah, Fatimiyah, Andalusia. Mughal itu anak bendua India. Mughal yang bangun Taj Mahal, itu Mughal. Zankiyah ini yakni apa? Nuruddin Az-Zanki, cikal bakal siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah, Maghribiyah, Andalusia. Ada 28 daulah berganti-ganti. Sebagian daulah-daulah itu memerintah dengan penuh keadilan. Contohnya Abbasiyah, sebagian mereka. Khalifah Umayyah, ada di sana Harun Ar-Rasyid, ada di sana Umar bin Abdul Aziz. Iya toh? Umayyah, ada Umar bin Abdul Aziz di sana. Ada Harun Ar-Rasyid. Siapa yang meragukan akan keadilan Umar bin Abdul Aziz? Bahkan sebagian ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Rasyid yang kelima. Yang hendak saya katakan tadi jemaah, ketika disebutkan raja-raja yang ditaktor memerintah dengan kebengisan dan semisalnya, maka bukan berarti semuanya raja-raja di sana pada saat itu seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Tapi yang pasti jemaah, kita tidak di fase yang pertama, kita tidak di fase yang kedua, sebagaimana juga kita tidak di fase yang kelima. Entah kita di fase yang ketiga atau di fase yang keempat. Dan nampaknya Anda bisa merasakan kita ada di fase yang keberapa. Betul? Bisa merasakan ya? Jelas kita tidak di fase yang pertama, tidak di fase nubuwah, tidak di fase al-khilafati ala manhaji nubuwah. Juga tidak di fase al-khilafati ala manhaji nubuwah ats-tsani yang kedua, fase kelima. Kita ini hanya ada kemungkinannya di fase yang ketiga atau fase yang keempat, mulkan a'dan atau mulkan jabariyah. Allahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya Pak, tapi sekali lagi saya katakan fase-fase di sana sudah barang tentu, khususnya pada fase yang ketiga dan fase yang keempat itu tidak dibatasi oleh waktu. Rasul tidak pernah membatasi fase mulkon a'dan dan mulkol jabariyah atau mulkon jabriyah itu berapa puluh tahunnya. Tapi kalau fase nubuwah jelas 23 tahun. Khilafah di atas manhaji nubuwah yang pertama kan disebut 2 kali di sana, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam hadis Safinah al-khilafati ala manhaji nubuwah bisalasina sana 30 tahun. Tapi fase ketiga, fase keempat kita nggak tahu berapa lamanya. Maka yang ada adalah fasbir sabran jamilah.
Adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat lagi Maha Adil. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.